Ilahi ya Rabbi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin muslimat hamba Allah yang selalu dirindukan Baginda Agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membahas alam yang dilalui manusia berserta ruhnya manusia. Alam yang paling pertama dihuni oleh ruh manusia, yaitu alam ruh. Sebelum manusia masuk ke alam rahim, manusia berada di langit tingkat ketujuh, di alam ruh. Di alam ruh kita hidup sebagai ruh, bertawaf mengelilingi Nur Muhammad. Sangat lama kita bertawaf mengelilingi Nur Muhammad. Bisa 7.000 tahun. Atau 70.000 tahun. Ada juga yang 700.000 tahun. Sewaktu manusia atau ruh manusia berada di alam ruh, penglihatannya mengenai Nur Muhammad berbeda-beda. Ada yang melihat tangannya saja. Ada yang melihat bayangannya. Dan ada yang melihat kakinya saja. Yang melihat tangan Nur Muhammad setelah manusia lahir di dunia, nanti insya Allah diberi keahlian, ahli menulis. Dan yang melihat bayangan Nur Muhammad setelah turun di dunia, manusia itu akan menjadi ahli nari atau ahli seni. Itu adalah takdir manusia itu sebagai bekal hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang melihat kakinya, manusia itu akan menjadi pelari yang cepat. Itu juga bekal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan orang itu semasa di dunia. Dan bagi yang melihat seluruh badan Nur Muhammad, orang itu di dunia akan diberi keahlian yang sangat banyak. Manusia itu akan serba bisa.
Setelah ada janin di perut menginjak usia 4 bulan, maka ruh yang bertobat mengelilingi Nur Muhammad ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hei ruh, apakah kamu sanggup turun ke dunia?" Ruh menjawab, "Saya sanggup ya Allah." "Apakah kamu sanggup beribadah kepadaku di dunia?" "Sanggup ya Allah." Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang berapa umur ruh itu di dunia nanti, dan takdirnya, perjalanan takdirnya dijelaskan, dan akan kembali kemana ruh itu dijelaskan. Setelah ruh itu betul-betul merasa sanggup diturunkan ke dunia, maka Allah memerintahkan Jibril alaihi salam untuk memasukkan ruh itu ke dalam rahim. Jadi alam rahim adalah alam kedua untuk ruh kita sebagai manusia. Alam ketiga yang kita huni adalah dunia. Alam keempat yaitu alam barzah. Alam barzah itu adalah alam kubur. Setelah kita selesai di alam kubur, setelah kiamat nanti ada kebangkitan, kita masuk ke padang mahsyar. Di situ ada hisab. Hisab manusia dengan Al-Quran. Hisab manusia dengan binatang. Hisab manusia dengan manusia. Yang terakhir, hisab manusia dengan zat penciptanya. Hisab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu manusia masuk akhirat. Akhirat dibagi dua alam. Alam neraka dan alam surga. Dan ada lagi satu alam. Alam di antara surga dan neraka. Alam itu tempat kembalinya orang yang hilang akal sehatnya atau orang gila. Orang gila tidak masuk surga ataupun neraka. Orang gila tidak dihitung dosanya dan tidak dihitung kebaikannya. Kalau orang gila di dunia meninggal sebelum sembuh karena hilang akal sehatnya, maka di akhirat juga akan hilang akal sehat manusia itu. Sehingga ruhnya dipenjara. Berarti orang-orang gila tidak masuk surga dan tidak masuk neraka. Itulah kelengkapan alam yang dilalui oleh ruh kita. Yang pertama, alam ruh. Yang kedua, alam rahim. Yang ketiga, alam dunia. Yang keempat, alam barzah. Yang kelima, padang mahsyar. Yang keenam, alam akhirat. Tapi alam akhirat dibagi 3. Garis besarnya dibagi 2. Ada surga dan ada neraka.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah. Ya masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan menyampaikan tentang hisab manusia dengan Al-Quranul Karim. Ini khususnya untuk para kiai, para ustadz, para ustazah, dan para ulama di zaman sekarang ini. Tolong perhatikan baik-baik penjelasan ini. Sebab penjelasan ini sanad soheh di atas soheh. Tentang hisab manusia dengan Al-Quranul Karim. Sesungguhnya apabila Al-Quranul Karim dipergunakan sebaik-baiknya semasa kita hidup di dunia, insya Allah Al-Quran akan menolong kita, akan membela kita di akhir baring kita setelah kita wafat. Apabila kita menggunakan Al-Quranul Karim dalam segala kebaikan, misalkan untuk mendoakan orang sakit supaya lekas sembuh, dan untuk mendoakan orang usaha, dagang, tani, dan sebagainya, supaya rezekinya barokah dan ada kemajuan usahanya, supaya diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala usaha orang tersebut. Maka setelah kita wafat, Al-Quranul Karim akan menjadi saksi dan akan berbicara kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, semasa saya hidup di dunia dipergunakan oleh si fulan, orang ini. Selama saya hidup di dunia, ya Allah, selama saya berada di dalam badan orang ini, saya merasa sangat bahagia, sangat senang, karena dipergunakan untuk ibadah. Jadi fitrahnya saya sebagai Al-Quran suci tetap dipelihara, tetap suci. Al-Quran akan sangat berterima kasih kepada orang yang menggunakannya di jalan yang baik dan benar. Lantas Al-Quran mendoakan, ya Allah, semoga orang yang mempergunakan saya di dunia di jalan kebaikan, saya merasa sangat ridho dan ikhlas. Semoga orang ini dimasukkan ke dalam surga yang paling baik. Itulah doa Al-Quranul Karim apabila dipergunakan di jalan kebaikan. Tapi sebaliknya apabila Al-Quranul Karim dipergunakan di jalan yang jahat,
atau disalahgunakan untuk merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri, Al-Quran akan menuntut. Semasa saya di dunia, ya Allah, dipergunakan oleh si fulan orang ini. Saya fitrahnya suci, ya Allah. Saya dikotori oleh orang ini. Saya tidak terima, ya Allah. Saya dianiaya semasa di dunia. Seharusnya saya tetap suci. Ternyata orang yang mempergunakan saya di dunia ini mengotori saya. Merasa sangat disakiti. Al-Quran tidak ikhlas dan tidak ridho dan tidak menerima. Lantas Al-Quran bermohon, ya Allah, semoga orang yang mempergunakan saya di dunia untuk kejahatan, karena saya merasa sangat dianiaya, semoga orang ini, ya Allah, dihukum seberat-beratnya di neraka yang paling dalam. Doa Al-Quran bukan sekedar neraka jahanam yang dimohon Al-Quran untuk orang yang mempergunakannya di dunia untuk kejahatan. Al-Quran menuntut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka sakor lapisan yang paling panas. Semoga umat muslim, terutama para ulama, para kiai, para ustadz dan para ustazah, berhati-hati mempergunakan Al-Quranul Karim. Jangan mudah menyalahkan mustami, sebab mustami itu hanya ibarat barang. Sedangkan ustadz, ulama, dan kiai adalah alat ibarat pisau. Harus tajam. Apabila banyak kegagalan, masalah agama, yang gagal itu adalah yang membentuknya. Sebab kalau pisaunya atau alatnya itu tajam, bisa dibentuk apa saja benda tersebut. Misalkan diumpamakan karet mobil ban luar, apabila pisaunya tajam, walaupun pisau itu kecil, bisa dipakai membuat ban mobil menjadi kursi atau meja dan sebagainya, atau dibuat sandal, akan bermanfaat untuk orang banyak. Tapi apabila pisau itu tumpul, maka tidak akan merubah sesuatu. Semoga bermanfaat. Ini terutama untuk tokoh-tokoh agama. Berhati-hatilah mempergunakan Al-Quran. Sebab nanti kita yang bertanggung jawab di akhir baring kita. Semoga seluruh umat muslim mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat penjelasan tentang hisab Al-Quran dengan manusia. Dan semoga menjadi maklum kepada ulama, kepada para kiai, kepada para ustadz, dan kepada tokoh-tokoh agama. Saya tidak bermaksud apa-apa, hanya saling mengingatkan, terutama mengingatkan diri saya sendiri. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, atau ada yang merasa tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungkapan ini adalah kasih sayang untuk seluruh muslim dimanapun berada.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibi al-ali al-qadari al-adim al-jahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.